Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Pada video kali ini insyaallah saya akan men-share sebuah faidah tentang 12 khasiat agung bila kita istiqomah mendawamkan membaca suratul Fatihah sebanyak 41 kali di waktu subuh. Insya Allah di video ini juga akan saya sampaikan cara mengamalkannya dan dilengkapi dengan doa suratul Fatihah. Artinya doa yang dibaca setelah kita membaca surah Fatihah. Supaya lebih besar barokahnya dan lebih meyakinkan untuk para sahabat yang mau mengamalkan, saya akan mengajak para sahabat membaca di kitab aslinya. Faidah ini saya ambil dari kitab Khazinatul Asrar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah, ada di halaman 117. Mangga disimak di kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Diterangkan di kitab ini, bismillahirrahmanirrahim, man dawama ala qiraatil fatihati ma'al basmalah. Siapa orang yang istiqomah dawam membaca suratul Fatihah disertai dengan basmalah, artinya dari bismillah sampai waladhdallin, diamalkannya baina sunnati subhi wa fardhihi, di antara salat qobliyah subuh dan fardu subuh. Jadi setelah qobliyah subuh kita jangan langsung qomat ke fardu subuh, kita baca dulu Fatihah 41 kali. Ihda wa arba'ina maratan, dibacanya sebanyak 41 kali. Maka faidahnya yang pertama, lam yatlub manzilatan illa wajadaha. Maka tidaklah orang tersebut mengharapkan satu kepangkatan kecuali dia akan mendapatkan kepangkatan tersebut. Berarti sangat cocok diamalkan oleh orang-orang yang belum punya pekerjaan atau menambahkan satu manzilah, satu kepangkatan tertentu. Insya Allah bila istiqomah diamalkan disertai dengan ikhlas dan keyakinan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa in kana faqiran aghnahu Allah taala. Bila dia orang fakir, maka Allah akan berikan kecukupan, kekayaan untuk orang tersebut. Yang ketiga, wa in kana madyunan qudiya anhu dain. Bila dia punya utang, maka insyaallah akan dapat pertolongan Allah sehingga dia bisa melunasi utang-utangnya. Yang keempat, wa in kana maridan syafahullahu sari'an. Bila yang mengamalkan faidah ini adalah orang yang sakit apa saja. Boleh sakit biasa atau sakit yang dokter sekalipun sudah takluk, umpama amalkan suratul Fatihah dengan yakin, maka akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang ini sebaiknya sambil menghadap air, tiupkan ke air lalu diminum. Kemudian khasiat yang kelima, wa in kana dha'ifan qawiyya. Andaikan dia orang dhaif, maka akan diberi kekuatan oleh Allah. Yang keenam, wa in kana ghariban azza wa syarafa bainan nas. Andaikan dia itu orang yang mengembara, bermukim di tempat orang lain, maka dia akan diberikan kemuliaan, akan diberikan derajat di antara manusia. Bihaitsu la yuqasu alaihi wasfun minal izzi wasyarafi, sehingga dia mempunyai kemuliaan yang menjadi pandangan setiap manusia. Kemudian yang ketujuh, wa kana mahbuban 'indal 'alamil ulwi was-sufli. Dia pun akan dicintai oleh makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk Allah yang ada di bumi. Kemudian yang kedelapan, wa kana masmu'al qawli,
andaikan dia seorang pembicara, seorang penceramah, seorang atasan, maka ucapannya akan diterima. Wa maqbulal fi'li, juga perbuatannya pun akan diterima, akan dipuji, akan dijadikan contoh. Kemudian yang ke-10, wa muhaban 'inda aduwihi, bila dia punya musuh maka musuhnya akan merasa takut. Kemudian wa mahbuban 'inda muhibbihi, yang ke-11, orang tersebut akan dicintai, akan lebih dicintai oleh orang-orang yang mencintainya. Dan yang ke-12, walam yazal fi amnin minallah mastadama 'alaiha, orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia istiqomah atau dawam mengamalkan faidah ini, yakni membaca suratul Fatihah 41 kali, waktunya di antara qobliyah subuh dan fardhu subuh. Kemudian sahabat-sahabat yang saya muliakan, bagaimana kalau misalnya kita di masjid yang berjamaah, insya Allah faidahnya tidak akan berkurang. Andaikan tidak memungkinkan dibaca habis qobliyah subuh, kita baca saja sebelum datangnya azan subuh, atau kita baca saja setelah melakukan fardu subuh. Setelah selesai kita berjamaah wirid bersama imam, bersama jamaah yang lain, kita baca Fatihah ini 41 kali, lengkapi dengan doanya. Insya Allah faidahnya akan sama. Tetapi untuk yang memungkinkan dibaca di antara qobliyah subuh dan fardunya, seperti ibu-ibu yang di rumah sholat sendirian, maka sangat bagus diamalkannya di antara qobliyah subuh dan fardu subuh. Artinya kita qobliyah dulu, setelah qobliyah baca Fatihah 41 kali, kemudian kita baru melakukan fardu subuh. Begitu cara mengamalkannya. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Sebelum saya menjelaskan kaifiyah mengamalkannya sesuai dengan anjuran dari ba'dul masyayikh yang mengijazahkan, juga tentang doa suratul Fatihah, mohon maaf saya akan menyampaikan dulu pembangunan Pondok Pesantren Putri Darussalam, juga tentang buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Hari ini hari Ahad tanggal 30 Juli. Alhamdulillah pembangunan Pondok Pesantren Darussalam Putri terus berjalan. Sekarang sudah masuki ke tahap pengaturan lantai kedua. Pesantren ini berukuran 16 meter ke 12,5, insya Allah azam 3 lantai. Mohon doa dari para sahabat, semoga pesantren ini bisa selesai dengan pertolongan Allah dan menjadi pesantren yang barokah dunia dan akhirat. Kepada para donatur yang telah berinfak di pembangunan Pondok Pesantren Darussalam, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan dunia akhirat. Insya Allah pesantren ini akan menjadi sesodang amal untuk para donatur. Semoga pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah. Andai di pesantren ini ada santriah yang melakukan sholat, yang mengaji Al-Quran, yang mengaji kitab dan berzikir, insya Allah pahala akan mengalir pula untuk para donatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Seperti ini bukunya. Buku ini tebalnya sekitar 138 halaman. Di buku Majmu'atul Fawaid ini dituliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada bermacam-macam sholat sunat hajat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, dan ada juga sholat hajat yang belum saya share yang bernama sholat sunat hajat kun fayakun. Itu faidahnya sangat besar. Diterangkan di kitab bahwasanya siapa orang yang senantiasa sering mengamalkan sholat hajat kun fayakun, maka Allah akan pertemukan dia dengan hajatnya. Walaupun antara diri orang tersebut dengan hajatnya sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Di buku ini sholat hajat dijelaskan dari mulai niatnya, bacaannya juga doanya. Selain sholat hajat, ada tuntunan sholat tahajud, ada tuntunan sholat duha lengkap dengan doanya, dan ditulis dengan huruf Arab juga Latin.
Di buku ini juga terdapat bermacam-macam sholawat. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Fatih, sholawat Adrikni, sholawat Fulus, dan yang lainnya. Itu semua pun sama, ditulis dengan Arab dan Latin, dijelaskan dengan cara hadarahnya, kemudian juga doa penutupnya. Selain surat hajat dan juga sholawat, di buku ini ada beberapa amalan untuk menggapai satu hajat tertentu. Dibimbing cara mengamalkan suratul Fatihah untuk memohon terkabulnya hajat, tentang membaca ayatul kursi lengkap dengan doanya, ada juga hizib basmalah untuk segala hajat yang kita inginkan, atau mungkin pula ada pedagang yang ingin laris dagangannya, berkah tokonya, di sini ada. Ada juga untuk sahabat yang belum punya pendamping hidup, atau orang tua yang anaknya, putrinya belum mendapat pendamping hidup, di sini ada bimbingannya agar cepat mendapat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di sini tentang tuntunan tahlil singkat. Mungkin di antara sahabat ada yang ingin mengirimkan bacaan Al-Qur'an, bacaan sholawat kepada keluarga, pada orang tua, kepada guru atau teman. Di sini dibimbing mulai hadarahnya, bacaannya, juga cara mengisolkannya atau doanya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang terdapat di buku Majmu'atul Fawaid ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada satu lagi yaitu Silsilatul Masaikh. Artinya di sini dituliskan tentang silsilah, rantai-rantai keguruan saya dalam bidang ilmu hikmah dari saya sampai ke Rasulullah SAW. Yang mana dahu ba'dul masyayikh, bila kita mengamalkan satu amalan dan Anda sadar keguruannya atau silsilah keguruannya, maka insya Allah berkahnya akan semakin besar. Nah, bila ada sahabat yang berminat untuk mendapatkan buku Majmu'atul Fawaid lengkap dengan sanadnya ini, caranya mangga sahabat berinfak atau bersedekah, dikirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Untuk dalam negeri minimal Rp300.000, lebih besar lebih baik, insya Allah niati untuk bersedekah, karena uang yang panjenengan sedekahkan insya Allah akan digunakan untuk pembangunan, pengembangan dan keperluan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk para santri. Alhamdulillah di Pesantren Darussalam ini santri sudah dibebaskan dari uang makan bulanan. Untuk luar negeri, dikarenakan ongkos kirimnya agak mahal, maka kirimkan uang minimal 600 atau 700 ribu rupiah. Kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam yang ada di deskripsi, ada juga di layar HP maka dilihat. Setelah mengirimkan uang, kemudian kirimkan bukti transfernya. Dikirimkan boleh ke WA saya atau ke WA admin pesantren. Setelah mengirimkan bukti transfer, kirimkan juga nama lengkap dan alamat lengkap. Insya Allah 2 atau 3 hari buku tersebut akan dipaketkan oleh santri via JNE biasanya. Alhamdulillah sampai saat ini buku sudah banyak yang dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, juga keluar Jawa. Bahkan sudah ada yang dikirimkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia juga ada, dan ke Brunei pun sudah ada yang dikirimkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di akhirat. Untuk para sahabat yang tidak beli buku Majmu'atul Fawaid ini, untuk semua amalan tetap saya ijazahkan, mangga boleh diamalkan dengan penuh keikhlasan. Kita memohon kepada Allah, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya dunia dan akhirat.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Jadi cara mengamalkannya, kalau yang memungkinkan, kita amalkan setelah qobliyah subuh, sebelum melakukan fardu subuh. Jadi habis qobliyah, kita langsung baca suratul Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mewiridkan suratul Fatihah ini. Dengan tujuan, sebutkan keinginan kita. Lalu langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Sebaiknya di antara bismillah dan di lafaz alhamdulillah diwasolkan. Diucapkan begini, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Seperti itu caranya. Kalau lebih kuat lagi, kita dibuat satu nafas dari bismillah sampai waladhdallin. Kalau tidak mampu, yang penting kita wasolkan dari bismillah ke alhamdulillah, diucapkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ke sana boleh kita setiap ayat kita bernafas. Begitu caranya sampai mendapatkan 41 kali. Setelah kita membaca 41 kali, sebelum membaca doa suratul Fatihah, kita selang dulu membaca sholawat kepada baginda Nabi sebanyak 11 kali minimal. Sholawatnya yang pendek saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 11 kali. Kemudian setelah itu kita membaca doa suratul Fatihah. Baca boleh 1 kali, 3 kali, 11 kali, atau 41 kali. Doanya seperti ini, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilmuka kafin anis su'ali ikfini bihaqqil fatihati su'alan wa karamuka kafin anil maqali akrimni bihaqqil fatihati maqalan wa hassil ma fi dhamiri. Ketika kita membaca wahassil ma fi dhamiri, niatkan, ya Allah, semoga Engkau menghasilkan apa yang ada dalam hatiku. Jadi kita berniat sambil berniat atau membisikkan dalam hati tentang apa yang kita inginkan. Wahassil, dia mau menghasilkan Gusti, ma akan satu tujuan fi dhamiri, yang ada dalam hatiku. Itu cara membaca doa suratul Fatihahnya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilmuka kafin anis su'ali ikfini bihaqqil fatihati su'alan wa karamuka kafin anil maqali akrimni bihaqqil fatihati maqalan wa hassil ma fi dhamiri. Baca 3 atau 1 kali atau 3 kali atau 41 kali. Boleh setelah itu kita tambah dengan doa dengan bahasa kita sendiri, bahasa daerah. Semoga Allah berikan ijabah akan hajat-hajat kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada berkah dan manfaat untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayidina Muhammad.
Allahumma qdi hawaiji ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur awrati ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi